Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dua pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita telah membahas kandungan dan apa yang bisa kita dapatkan dari faidah membaca surat Yasin. Pertama, kita telah membahas bagaimana fadilah membaca surat Yasin. Pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas di ayat yang pertama dan kedua dari surat Yasin, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat ini dengan huruf at-tahajji, atau biasa disebut dengan al-huruf al-muqata'ah, huruf yang terputus-putus, yang maknanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, dan itu menjadi bagian dari kemu'jizatan Al-Quran. Yang setelah itu pada ayat yang kedua Allah langsung tegaskan tentang kebesaran dan keagungan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang hakim, yang hukumnya mutlak harus diyakini kebenarannya, yang setiap memunculkan hukum pasti tidak ada keraguan dan kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebagaimana biasanya pada ayat dan surat-surat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan sumpah, wadduha wal asr. Begitu pula pada surat Yasin di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hukum-hukum yang bijak, penentu hukum dan tentu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ayat selanjutnya adalah sesuatu yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan. Apa itu? Innaka minal mursalin. Innaka, sungguh engkau wahai Muhammad, laminal mursalin, benar-benar seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mengapa ayat ini begitu penting? Karena ayat ini kaitannya dengan iman.
Di antara rukun iman yang 6 itu, kalau salah satunya tidak ada di dalam diri kita, maka tidak sempurna keimanan kita. Termasuk ketika kita tidak meyakini dan mengimani terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca ayat ini, betul-betul kita tegaskan, innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Muhammad rasul di antara rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Bapak Ibu, dan ketika kita mengucapkan innaka laminal mursalin, maka dia seharusnya bukan sekedar klaim tanpa konsekuensi, ucapan tanpa efek. Karena setiap apa yang kita ikrarkan dan kita tegaskan harus diiringi dan diikuti dengan tindakan yang nyata, konsekuensi keimanan ketika kita menyerukan innaka laminal mursalin. Pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, siapapun yang beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya dia juga beriman kepada kerasulan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ketika kita mendustakan satu rasul saja, sebagaimana jikalau na'udzubillah kita beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian tidak meyakini dan tidak mengimani kerasulan, contoh misalkan kerasulan Nabi Isa atau kerasulan Nabi Musa, maka tentu itu membuat keimanan kita tergerus, bahkan kita terbuang dari golongan orang-orang mukmin. Maka ketika kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka harus beriman terhadap kerasulan setiap rasul. Karena ketika kita mengingkari satu rasul utusan Allah, itu berarti kita dianggap mendustakan dan mengkafirkan semua rasul. Mari kita lihat di surat Asy-Syu'ara, ini dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh alaihi salam sudah mendustakan semua rasul. Bapak Ibu, padahal kita semua tahu yang diutus kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam hanya satu rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, kafir dan menutup diri terhadap apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salam, itu berarti bukan hanya mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Betul, secara nyata mereka cuma mendustakan satu rasul, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mendustakan hanya satu rasul saja, maka dia sebenarnya sudah mendustakan al-mursalin, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya mengapa orang Nasrani itu kafir? Karena mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa orang Yahudi itu kafir? Karena mereka mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka juga mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua, innaka minal mursalin. Ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu, maka harus muncul dari diri kita setelah kita beriman terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasdiq bima jaa bih,
membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama itu berdasarkan atas riwayat yang sahih. Tidak boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita meragukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau sampaikan atas diqo bima jaa bih, kita benarkan dan kita percayai itu merupakan hal yang benar. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu logika kita mungkin terusik ya. Mungkin otak kita tidak sampai untuk memahami bahwa itu jangan-jangan bukan hal yang benar. Tapi selama yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib hukumnya bagi orang yang beriman terhadap kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Mari kita belajar, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, dari sosok mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hadis disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir untuk menegaskan bagaimana, mengapa Abu Bakar itu disebut dan dinisbatkan satu julukan mulia untuk beliau, As-Siddiq. Karena beliau radhiyallahu anhu selalu menjadi orang pertama yang membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun yang lainnya ragu. Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang lain yang disampaikan dan diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis ini Bapak Ibu. Jadi dalam hadis muttafaqun alaih ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa bainama ra'in fi ghanami ada alaihi dhi'bu, ketika ada seorang penggembala sedang menggembalakan kambingnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah seekor serigala. Fa'akhadha minha syatan fatalabahu ar-ra'i, dan ketika itu serigala sempat mengambil satu kambing, tapi kemudian bisa berhasil diambil balik oleh sang penggembala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kambing yang berhasil dia diambil oleh serigala itu, kok diambil balik oleh penggembala itu? Faltafata ilaihi dhi'bu faqal, maka serigala itu kemudian menoleh kepada penggembala tadi dan mengucapkan sesuatu. Apa yang dikatakan oleh serigala? Man laha yawmas sab'u yawma laysa laha ra'in ghairi. Siapakah nanti yang akan menjaga kambing-kambingmu jikalau tidak ada lagi yang menjaganya kecuali aku ada di sana? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, serigala langsung berbicara kepada penggembala dengan bahasa yang difahami oleh penggembala itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, wa bainama rajulun yasuqu baqarah, dan satu kesempatan ada seorang dari Bani Israel menuntun sapi betinanya. Qad hamala 'alaiha, yang sapi ini dibebani banyak beban di atas punggungnya yang harus ia bawa. Faltafata ilaihi fakallamathu, maka kemudian sapi ini pun noleh kepada pemiliknya yang menuntunnya seraya berbicara dan mengatakan, inni lam ukhlaqa lihadza walakinni khuliqtu lil harf. Sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk membawa beban seberat ini, tapi aku diciptakan untuk membajak sawah. Bapak Ibu, ada serigala langsung berbicara, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sapi langsung ngomong kepada pemiliknya dan mengeluh.
Ketika ia keberatan membawa beban itu karena dia yakin, aku loh diciptakan bukan untuk membawa beban. Aku diciptakan untuk membajak sawah, kata sapi itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mendengarkan cerita itu? Qal andas subhanallah. Maka orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengucapkan subhanallah. Bapak Ibu, ucapan subhanallah di sini itu bukan mengagumi cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan subhanallah itu cenderung merendahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan mereka mengatakan, apa ada cerita serigala bisa ngomong? Apa ada kisah sapi bisa langsung ngeluh menyampaikan keluhannya, curhat kepada pemiliknya, langsung ngomong ketika itu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pemiliknya? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika orang-orang tidak percaya ada serigala bisa berbicara, ada sapi bisa berkeluh kesah dan langsung berbicara kepada pemiliknya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni uminu bidzalik. Kalau aku yakin betul dengan kebenaran kisah ini, wa Abu Bakrin, begitu pula Abu Bakar meyakini betul dengan kebenaran kisah ini, wa Umar ibnul Khattab, dan begitu pula Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita, kok bisa ada sapi berbicara? Kok serigala bisa berbicara? Atau kelak ketika menjelang kiamat, kok ada pohon bisa mengatakan, ya muslim ya abdallah, hadza yahudiyun khalfi, ta'al faqtulhu. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kelak pohon-pohon itu akan berbicara, wahai muslim, wahai abdullah, ini ada orang Yahudi di belakangku, cepat kesini bunuh dia. Batu-batu juga berbicara. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika mungkin akal kita menganggap tidak mungkin ada serigala bisa berbicara, tidak mungkin ada sapi bisa ngomong, tapi selama itu yang menyampaikan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita meyakini innaka laminal mursalin, maka wajib bagi kita untuk at-tasdiq bima ja'abi, membenarkan apapun yang diceritakan, disampaikan, diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jangan sampai kita ragu ketika kita minum kopi kemudian kecemplungan lalat. Kan kalau kecemplungan lalat, kan kita tahu persis lalat itu menceloknya ya di sampah, hinggap di selokan, hinggap di tempat-tempat yang kotor. Tapi ketika dia berhasil masuk ke kopi kita, kelelep sebagiannya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya celupkan. Bagi kita yang tidak memiliki innaka laminal mursalin, yang kemudian tidak muncul atas diku bima ja'abi, kita akan ragu, loh ini lalat hewan kotor. Kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah memerintahkan kita untuk celupkan sekalian? Karena di antara dua sayap itu, satu mengandung racun dan satu lagi mengandung penawar racun itu, dan penawar untuk setiap kuman yang dibawa mungkin menempel di kakinya, menempel di kepalanya, maka celupkan. Daripada kita ambil, tidak tahu sayap mana yang nempel, maka celupkan. Racun larut, penawar juga ikut larut, dan kemudian netral. Maka kopi itu tidak perlu kita buang dan kemudian bisa kita minum dengan aman. Cuman Bapak Ibu kadang-kadang ragu. Loh, ini yang menyampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa ragu? Mau membunuh cecak ragu. Kadang-kadang terfikir loh, cecak ini loh gak jahat, tapi kok disuruh dibunuh.
Kan jelas dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qatala waz'atan darbatan wahidatan kutiba lahu mi'atu hasanah. Siapa yang bisa membunuh cecak sekali pukul, maka dia akan tercatatkan untuknya 100 pahala kebaikan. Tapi kadang kita ragu, loh, cecak lo ndak sejahat tikus. Tikus kan ngerikiti kabel magicom lah, nyamuk nyokoti kita lah, kecoa juga ya jorok lah. Loh, cecak ini kadang-kadang ini loh hewan baik. Loh, kok kita ragu dengan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan salah satu illah mengapa kita disunahkan untuk membunuh cecak, karena dia satu-satunya hewan yang senang ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar. Dia malah meniupkan itu tiupan-tiupan agar api bisa tambah besar membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kadang-kadang kita ragu ketika mendapatkan penjelasan itu. Loh, mosok cecak iki sing biyen nang zaman Ibrahim. Cek dawane umure. Bapak Ibu, namanya cecak turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Ya cecak dengan sifat buruknya. Apalagi telah ditemukan bahwa cecak yang kita anggap bersih, itu kotorannya, kalau dia masuk ke dalam makanan kita, maka dia akan bisa membuat sakit dalam lambung kita. Apalagi kotoran cecak itu kadang tidak terdeteksi, Bapak Ibu. Tidak seperti kotoran tikus. Kalau dia masuk ke makanan jelas, aromanya tajam. Tapi nek kotoran cecak kadang tidak terdeteksi. Masuk ke rawon, masuk ke soto. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca surat Yasin, innaka laminal mursalin, harus muncul keyakinan itu tanpa ada keraguan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Konsekuensi yang ketiga adalah al-amalu bima ja'a bih. Siapapun yang meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus berupaya betul untuk berittiba terhadap apapun yang disampaikan, yang dipraktekkan, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahaya ma'asyiral muslimin hafizakumullah bagi keimanan seorang mukmin ketika dia tidak mengamalkan amalan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian lebih senang memilih amalan yang lain. Itu kaitannya dengan iman. Sunnah-sunnah kita tinggalkan, yang bid'ah kita hidupkan. Yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggan kita amalkan. Sesuatu yang muncul dari yang lain malah kita tertarik untuk mengamalkannya. Contoh, ada berapa banyak orang, Bapak Ibu, mungkin ini sudah pernah kami sampaikan pada kesempatan dulu. Ada banyak orang enggan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sabi wal maghram. Doa-doa agar kemudian rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Doa-doa Nabi enggan dihafalkan, tapi ketika tahu di sini ada kertas induk uang, tertarik untuk mengamalkannya. Di print itu kertas, dilempit dan dimasukkan di dalamnya uang 50.000. Di situ kan dianjurkan, kalau kepingin uang lancar, rezeki nyumber, maka print ini kertas induk uang, terus masukkan uang 50.000 di dalamnya, lipat rapi, masukkan ke dalam dompet dan jangan pernah dipakai. Maka yakinlah, selama itu tidak pernah dipakai, maka selama itu pula kita tidak pernah tidak punya uang. Meskipun iuran sampah nunggak telungulan, meskipun mungkin kadang kita makan dan tidak makan,
Tapi yakinlah selama ada kertas induk uang yang membungkus kertas uang kertas 50.000 kita, selama itu pula kita selalu punya uang. Ya minimal uang yang dilempit itu tadi. Tapi kadang orang lebih yakin dengan itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dia anggap itu amalan biasa, kan ini cuma ikhtiar agar rezeki saya lancar. Tidak, itu bukan ikhtiar Bapak Ibu, itu penentu kesempurnaan iman kita. Yang dituntunkan oleh Nabi SAW kita enggan mengamalkannya, yang dituntunkan oleh yang lain kita tertarik untuk mengamalkannya. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Manggil uang, ya pakai uang lah. Apalagi kalau yang manggilnya itu ibunya uang. Seperti kilat uang datang. Segera cek di rumah Anda apakah uang yang Anda miliki saat ini salah satu di antaranya ada ibunya uang. Cara mengeceknya begini. Lihat 3 huruf pada serial number sebuah uang. Carilah huruf I, huruf B, huruf U yang bacaannya ibu. Lalu bacakan pula ibu segala surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Karena 3 huruf dibaca 3 kali pula Al-Fatihahnya. Setelah itu simpan di dompet dan jangan dibelanjakan. Sampai Anda bertemu dalam mimpi seorang perempuan berkebaya warna pink. Nah setelah itu Anda manggil uang, tidak pakai uang kertas lagi. Panggil dengan nama perempuan berkebaya warna pink itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada orang yang tertarik mengamalkannya? Banyak. Ketika membuka TikTok ini pun kadang ada yang ragu dan mempertanyakan. Harusnya kan tidak boleh ragu untuk menolak. Masa biar rezeki lancar mencari nomor seri uang yang tulisannya IBU. Nek gak ketemu IBU MAK, mak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntunkan untuk mempelajari syariat Allah, mempelajari apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab kutubut turath. Meskipun memang tidak pernah harus memegang kitabnya, tapi paling tidak bersumber dari itu. Sebagaimana kitab Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Fathul Bari, Fathul Majid. Tapi kadang Bapak Ibu kita lebih senang belajar langsung dari ya ini media-media yang mungkin ya kadang-kadang filter kita kurang ketat. Boleh dan tidak mesti harus salah, banyak yang benar, tapi tentu harus kita filter. Ketika yang disampaikan tidak seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, maka kita harus cepat dan tegas untuk menolaknya. Tidak boleh ragu untuk menolaknya. Meskipun mungkin ada banyak orang yang sudah membuktikan, loh saya lo kaya setelah mencari uang yang ada nomor serinya IBU. Mimpi ketemu orang wanita berkebaya pink. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita tidak boleh meyakini itu karena itu kaitannya dengan iman. Kita selalu membaca surat Yasin, innaka laminal mursalin. Konsekuensi dari setiap keimanan adalah al-amalu bima ja'a bih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan konsekuensi yang terakhir adalah mahabbatuh, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini insya Allah akan kita bahas karena sedikit lebih panjang, kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Bapak Ibu, maka setiap ayat demi ayat, mungkin kita sering yasinan, kita sering membaca surat Yasin, kita baca dari ayat pertama sampai akhir, tapi mungkin ada nilai-nilai yang terlepas dari kita. Padahal setiap ayat itu memunculkan nilai mulia. Setiap ayat bisa menjadi penjagaan bagi kita. Karena dari nilai itulah kita teriringi dengan nilai-nilai mulia. Dan kita akan menjadi sosok yang betul-betul berhati-hati dengan nilai setiap apa yang kita baca. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan dari apa yang kita fahami dari ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tadabbur di surat Yasin pada ayat yang ketiga. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang di ayat-ayat selanjutnya. Tapi ayat ini masih belum tuntas di pembahasan di Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.